من جاء بالحسنة فله خير منها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala sallallahu alaihi wasallam, yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Para asatidz Yayasan Baitul Ma'mur Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah sampai sini, dan ini merupakan nikmat yang perlu kita syukuri, dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang selalu mensyukuri nikmatnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah kenikmatan untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir pada kajian perdana ini, khusus untuk staf Yayasan BMI, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk mengkaji salah satu kitab yang memang bagus, ya, yaitu kitab Tarbiyah ala Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Kitab ini adalah kitab yang dipelajari dulu di Ma'had Ar-Rayah ketika Ana semester 5, dan sangat bagus sekali, ya, di mana kitab ini mengumpulkan 4 poin inti. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah tazkiyah, ya, dan yang keempat adalah Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Quran. 4 poin ini ada di dalam kitab ini, sehingga kalau kita mempelajari kitab ini, 4 hal ini akan kita dapatkan, dan ini merupakan gizi. Dalam makanan itu gizinya, kan kalau kita makan, pengen makanan itu memiliki gizi yang tinggi. Nah, jadi kitab ini insya Allah memberikan, ya, ilmu yang sangat banyak dan luar biasa. Di sini saya tidak sebagai pemateri, karena saya malu di depan para asatidz, ya. Apalagi ada Ustaz Angga di sini, Syekh, ya, dan juga Ustaz Suryana, ya, Ustaz Ismail dan yang lainnya. Saya ingin metode yang kita gunakan adalah dengan cara membaca kitab, ya, kemudian kita terjemahkan dan kita jelaskan, ya, setiap paragraf per paragraf, seperti itu, supaya kita juga belajar bagaimana cara mengkaji kitab seperti itu. Dan di sini mungkin ada yang bisa bahasa Arab,
ya. Nanti Ustaz Suryana dan Ustaz Angga, Ustaz Ismail ikut ya, membacakan ya. Oke. Dan kemudian kita akan mencoba untuk menjelaskan. Nanti yang lain boleh untuk ikut menambahkan kira-kira poin apa yang bisa kita kembangkan di dalam kitab ini. Jadi kita sambil belajar bersama. Ya, belajar bersama, jadi bukan berarti saya menggurui, bukan. Tapi kita belajar untuk mencoba mengkaji kitab bareng-bareng. Dan metode ini juga digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu di dalam menyampaikan fatwa-fatwanya itu dengan metode musyawarah dengan murid-muridnya. Jadi bukan langsung melalui dari Imam Abu Hanifah personal, tetapi fatwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah didiskusikan dengan murid-muridnya. Sehingga ulama mengatakan fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah itu sudah benar-benar dikaji oleh murid-murid yang besar, artinya para ulama yang besar seperti itu. Dan kita coba untuk menerapkan, ya, insyaallah banyak kita ambil hikmah-hikmahnya dari buku ini, ya. Untuk mengawali pembahasan kitab ini kita membaca basmalah, sebagaimana di kitab juga ada kita kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan salah satu sunnah, ya, salah satu sunnah Nabi dalam menulis kitab, baik buku ataupun surat, itu sunnahnya diawali dengan apa? Basmalah. Ya. Begitu pula di dalam SMS, di dalam WhatsApp, yaitu alangkah baiknya diawali dengan bismillah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, ya, wa innahu nyambung langsung. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Raja Sulaiman dan diawali dengan bismillah. Kemudian Rasulullah juga ketika mengirim surat kepada raja-raja, yaitu Raja Romawi, Heraklius, Raja Persia, kemudian Raja Mesir, Muqawqis, Raja Yaman, dan mengutus sahabat, itu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus mengawali dengan kata basmalah? Pertama, untuk bagian dari tauhid, artinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penting sekali kita dalam melakukan semua aktivitas, baik itu aktivitas yang kecil ataupun besar, diawali dengan basmalah sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Rasulullah mengatakan apa itu dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan basmalah, maka urusan itu menjadi terputus. Apanya yang terputus? Pahalanya, atau keberkahannya, atau tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi hanya sedikit kebaikan kalau kita mengawali semua kegiatan tidak diawali dengan basmalah. Baik. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama. Mungkin silakan Ustaz Angga, ya. Silakan Ustaz Angga untuk membacakan fakrah yang pertama. Allah Ta'ala husnul khatimah. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayah ila sabili rasyad wa waffaqahum bil lutfihi li salihil a'mal wa fazu bi bulughil murad. Oke. Ya. Mungkin bisa dibantu Ustaz Angga terjemahnya? Oke. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi. Ya, nas'alullah ta'ala husnal khatimah. Muallif Dr. Ahmad Farid setelah menjelaskan tentang muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Pendahuluan, pembuka, prolog, ya. Pemanasan. Mungkin kalau dalam olahraga itu pemanasan, ya. Nah, setelah itu kemudian muallif pengarang ini berdoa, ya. Mungkin ini salah satu cita-cita beliau. Nas'alullah ta'ala husnal khatimah. Ini cita-cita yang sangat tinggi. Dan
tidak ada cita-cita yang lebih bagus selain kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Percuma kalau kita cita-cita pengen jadi presiden tapi matinya dalam husnul khotimah. Walaupun kita punya banyak gelar, ya, mentereng, profesor, doktor, Andre, MM, ya, ujung-ujungnya almarhum. Ya, almarhum itu ya kaitannya dengan apa? Husnul khatimah atau tidak. Ya. Maka jabatan, ya, kemudian pangkat dan lain sebagainya tidak akan bermanfaat kalau kita meninggalnya tidak dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang diinginkan oleh muallif. Nas'alullah, kami memohon Allah Ta'ala husnul khatimah agar diberikan, ya, penutup yang baik, ya, akhir hayat yang baik, ya. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berikutnya di antara pembukaan yang disunnahkan adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Allah yang berhak dipuji. Kenapa berhak dipuji? Karena banyak sekali nikmat yang kita rasakan, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Makanya Allah yang berhak dipuji, ya. Dan Allah itu memiliki kesempurnaan sifat, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak terkena dengan sifat kekurangan. Beda dengan manusia, sesempurna-sempurnanya manusia, kebaikannya banyak, tetap masih ada kekurangan. Walaupun misalnya kita dibantu oleh seseorang, oleh orang tua kita misalnya, ataupun oleh teman kita baik banget, pasti ada kekurangan, ya. Itulah bedanya makhluk dengan khaliq. Khaliq itu sempurna sehingga berhak untuk dipuji. Makanya kata alhamdulillah di situ menggunakan alif lam yang menunjukkan bahwa segala pujian yang indah-indah itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan manusia. Mungkin saya memuji Ustaz Ismail, Ustaz Ismail ini hafiz Quran. Saya sebutkan misalnya, Ustaz Ismail ini ganteng, Ustaz Ismail ini banyak makannya bagus banyak. Ya, pujiannya banyak, tapi kan ada kekurangannya juga di balik itu. Ustaz Ismail itu, ya, apa kekurangannya? Saya tidak akan menyebutkan, gitu kan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari berbagai sisi manapun tidak ada kekurangan, maha sempurna. Dan kufur orang yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang Yahudi disebut sebagai orang yang kaum yang tidak bersyukur karena lisan mereka itu benar-benar busuk. Kenapa busuk? Karena mencela Allah di dalam Al-Qur'an. Laqad yadullahi maglulah. Surat apa tuh? Al-Maidah. Ya, orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu merakat jahe. Kan itu kasar kan? Kasar, celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa setelah ayat setelahnya? Gullat aidihim, yang merakat jahe, yang kopet, yang pelit itu bukan Allah. Kata Allah mereka. Ya, orang Yahudi itu mereka pelit-pelit. Ya. Dan mereka selalu memerintahkan kepada orang lain untuk pelit. Ya, alladzina ya'muruna bil bukhli. Ustaz apa tuh? Ya, yang memerintahkan kepada orang-orang supaya pelit. Ya. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi, yang menyeluruh. Apanya yang menyeluruh? Rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasakan dari setiap sisi, setiap relung, setiap sudut yang kita lihat, yang kita dengarkan, itu semuanya tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di sini dalam keadaan sehat, bisa mendengarkan kajian, bisa mendengarkan Al-Quran, bisa mendengarkan hadis, tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat, ya, teman-teman yang lainnya, mereka sulit untuk ingin mengkaji lebih dalam, mereka sulit, tidak ada kesempatan, sibuk dengan dunianya,
dan lain sebagainya. Makanya kita harus bersyukur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jami'al ibad, yang luar biasa adalah Allah memberikan rahmat ini semua makhluk, tidak dibeda-bedakan. Artinya bukan berarti Allah memberikan rahmat itu hanya kepada orang beriman saja. Semua hamba-hambanya, baik itu orang kafir maupun orang muslim. Makanya di dalam kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman itu kasih sayang yang menyeluruh, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang khusus yang diberikan hanya untuk siapa? Orang-orang beriman. Kapan? Di akhirat. Ya, karena di akhirat yang hanya mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir, mereka meninggal, terputuslah rahmat Allah. Mereka tidak bisa menikmati lagi yang namanya hidup, tidak bisa menikmati lagi yang namanya makan, tidak bisa menikmati lagi yang namanya hiburan, jalan-jalan, kesenangan duniawi, habis. Tapi di akhirat yang akan mereka rasakan adalah kesengsaraan demi kesengsaraan. Ya, seperti itu. Wa khassa ahla ta'atihi. Nah, ini dikhususkan untuk ahli yang taat. Siapa ahli yang taat? Kita, insyaallah. Ya, kita yang insyaallah mudah-mudahan tergolong orang-orang yang taat, dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat, tetap taat kepada Allah, tetap istiqomah. Semoga kita dijaga dari strategi, dari makar-makar setan, yang setan tidak tidur terus berusaha untuk menyesatkan kita. Ya, wa khassa ahla ta'ati, dan Allah mengkhususkan ahli taat bil hidayah, dengan petunjuk, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ila sabilir rasyad, kepada jalan yang terarah. Ya, kepada jalan yang terarah. Wa waffaqahum bi lutfihi li salihil a'mal, dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, menunjukkan kepada orang-orang yang beriman li salihil a'mal, kepada amalan yang saleh, amalan yang baik. Dan inilah sebagai tujuan dari ujian kehidupan dunia itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian agar kalian dapat melakukan amal ahsan. Apa itu ahsan? Lebih baik. Ya, lebih baik. Ada amal baik, ada amal yang lebih baik. Fafazu, maka mereka pun menang, berhasil, ya, selamat. Ya, karena keselamatan itu pada saat kita berhasil menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ya, oleh murid-muridnya, "Wahai Syekh, sampai kapan Anda akan pensiun? Anda tidak bosan-bosan setiap hari baca kitab, setiap hari ibadah, setiap hari sholat. Sampai kapan, wahai Syekh?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Hatta tayaqqantu, sampai aku yakin bahwa kakiku sampai di surga. Itu kalau Ustaz Suryana nggak tahu tuh, ya, jangan sampai, ya, bahasanya begini, saya akan tetap mengajar Darul Yusr sampai saya menikah. Berarti kalau sudah menikah udah beres. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, mengajar, tugas dan lain sebagainya, berbagi faidah itu nggak boleh ada pensiun. Ya, harus terus istiqomah, karena itu adalah tugas inti kita di dunia, yang menjadi seorang dai. Seperti itu. Baik, fafazu bibulughil murad, maka dia berhasil sampai kepada apa yang dia inginkan, apa yang ia ingin capai. Baik, itu mukaddimahnya. Lanjut sekarang Ustaz Suryana. Silakan Ustaz. Yang keras Ustaz Suryana. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها يوم المعاد يوم المعاد
sabilil huda wassadad. wassadad qaulul hadi Jahidin wal mulah wal mulhidin. wal mulhidina min akhir zaid wal mu'minat sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramina al-ajwad salatan Salat. Salatan ya. salatan tablighu biha balik tuballighu biha nihayat al-amal wal murad Ahsanta ya Syekh Suryana, barakallahu fik, jazakallahu khair. Nanti Ustaz Andre ya. Baik, ahmaduhu, muallif memuji, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamda mu'tarafin, pujian yang diakui atau pujian orang yang mengakui. Mengakui apa? Mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan ini pentingnya kita untuk selalu memuji Allah dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan memperbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita lagi saat senggang, lagi saat kosong, perbanyak pujian karena Allah senang dipuji. Allah senang dipuji. Hamda mu'tarifin, pujian orang yang mengakui bijazilil irfan, ya, terhadap banyaknya kenikmatan. Nah, ini contoh pengakuan orang yang pandai bersyukur. Apa itu pandai bersyukur? Pandai berterima kasih. Kalau dikasih, dia pandai berterima kasih. Jangankan Allah, kita. Kalau kita ngasih orang ngambil barang kita, ngeleos, cuma perasaan kita. Hah? Kira-kira nanti kalau dia minta, kita mau nggak ngasih lagi? Males kan? Belum tentu mau gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita ngasih orang, Masya Allah, Ustaz, jazakallah khair, hatur nuhun, katampi pisan, alhamdulillah. Gimana perasaan kita? Senang tidak? Senang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kepada hamba-hambanya yang mengakui kenikmatannya. Dan akan ditambah. Orang yang mengakui atas nikmat Allah akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya, dia sudah dikasih nikmat oleh Allah, nikmat hidup, nikmat keselamatan, nikmat sehat. Tahu-taunya dia tidak mengakui dari Allah. Malah dia nisbatkan kepada yang lain. Nisbatkan kepada yang lain. Oh, saya dapat nikmat ini karena fulan. Oh, saya dapat nikmat ini karena kecerdasan saya. Oh, saya dapat nikmat ini karena kehebatan orang tua saya. Lupa sama Allahnya tuh. Dan ini digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana sifat orang-orang yang tidak berterima kasih, orang-orang yang tidak mengakui nikmat Allah, seperti Qarun. Apa? Ustaz, si Qarun? Hah? Apa itu si Qarun? Tahu si Qarun? Ya. Qarun, apa penyebabnya ia dibenamkan seluruh hartanya yang begitu banyak, dibenamkan, ditenggelamkan ke dalam tanah? Ya, penyebabnya adalah karena dia tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Itu sombongnya Qarun. Dan apa yang aku dapatkan dari harta yang begitu besar, yang begitu banyak, di gudang-gudang itu emas itu menumpuk sampai kuncinya itu harus digotong oleh berapa orang? Latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya pintu yang besar itu harus digotong oleh 4 orang atau berapa? 7 orang yang kekar-kekar badannya. Berarti segede apa tuh pintunya tuh? Ya, kuncinya saja harus digotong oleh bodyguard.
yang kekar-kekar. Coba kenikmatan yang luar biasa zaman dulu tuh. Ya kalau sekarang sih ya ada ATM sekarang. Uang sebanyak apapun cukup dalam satu kartu. Ya kan? Simpelnya zaman sekarang gitu. Dulu orang uang itu dalam bentuk koin atau dalam bentuk emas. Emas yang berat. Ya, semakin banyak emasnya berarti dia harus punya gudang. Ya. Beda di zaman sekarang. Berarti kalau kita lihat sebenarnya zaman sekarang itu kita itu kayak raja loh. Setiap diri kita itu sebenarnya kayak apa? Kayak raja. Ya, tidur nyaman di karpet, spring bed. Spring bed itu dulu kelas raja. Ya kan? Ya, dulu spring bed kelas apa? Kelas raja. Sekarang menjadi kelas kelas bawah. Bisa merasakan bagaimana dulu raja itu dia ada khusus orang yang akan ngipasin. Ya, ngipasin gitu kan pakai tenaga. Sekarang tinggal apa? Tinggal klik pakai remote, tinggal nyalain, masya Allah. Kita lebih dari seorang raja, gitu kan? Tuh, anginnya masya Allah, luar biasa. Dan kita harus senantiasa mengakui ya bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah dan kita harus banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Wa'udzu bihi min wabilit tardi wal ib'ad. Dan aku berlindung ya, memohon perlindungan kepada Allah min wabilit tardi. Apa itu artinya? Ada yang bisa bantu? Saya belum buka kamu soalnya. At-tardi itu diusir ya. Tard dijauhkan. Berarti lawan kata dari rahmah. Ya. Wabil, apa itu wabil? Wabala amri. Wabil itu mungkin min wabilit tardi wal ib'ad, dari musibah laknat ya, wal ib'ad, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau jauh dari rahmat Allah ya, maka hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya tidak akan bahagia. Dan dia akan dirundung dengan kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, pesimis. Nah, itu orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar dijauhkan dari laknat ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian mu'allif juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat yang paling baik. Kalimatun thayyibah, ya. Kalimat satu kata yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata inilah yang harus kita bawa meninggal. Harus kita bawa mati. Karena jaminannya adalah keselamatan pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan kalimat terakhir yang dia katakan adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seraya membersihkan, menjernihkan hatinya dari menyekutukan Allah. Jangan sampai kita meninggal membawa syirik, karena dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Makanya di antara pentingnya kita belajar tauhid adalah menjernihkan hati dari perbuatan syirik. Syahadatan ad-dakhiruha liyaumil ma'ad. Sebuah syahadat yang aku simpan untuk hari kembali. Untuk hari kembali. Ya, berarti hari kiamat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Nah, ini sebagai apa? Sindiran, ya, sindiran kepada orang-orang Nasrani yang menjadikan nabinya itu sebagai apa? Tuhan. Ya. Padahal
seorang nabi itu adalah abduhu, hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan wa rasuluh, dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Muwaddiha sabilil huda, yang menjelaskan jalan petunjuk, wasadad, dan kebenaran. Jadi tugas nabi adalah memperjelas, menyampaikan penjelasan, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang selamat. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan kepada para raja, ya, kata-kata yang selalu disampaikan adalah aslim, apa itu? Aslim taslam. Masuklah Islam maka kamu akan selamat. Itu seolah-olah Rasul ingin menyampaikan kepada para raja yang agamanya ada agama Nasrani, ada agama Majusi, menyampaikan bahwa jalan mereka itu jauh dari kebenaran. Sehingga Rasulullah menyampaikan, masuk Islam berarti engkau selamat dan berada di jalan yang lurus. Qami'ul jahidin, yang melawan, yang melawan al-jahidin, orang-orang yang apa itu? Secara enggak? Jahid. Orang yang ingkar. Ya. Qami', menghadang atau melawan orang-orang yang ingkar, atau menutup, ya, menutup makar orang-orang yang ingkar. Wal mulhidin, mulhid itu orang yang sama, ya, jahidin dengan mulhidin itu sama, orang yang ingkar juga. Min ahli zaid, dari orang-orang yang sesat. Wal inad, dan orang-orang yang bebal. Inad itu orang-orang yang bebal, jadi tidak mau menerima kebenaran. Udah dikasih tahu masih aja ngeyel. Sudah jelas kebenaran, sudah di depan mata, tapi tetap tidak mau menerima. Nah, itu disebutnya ahli zaid wal inad. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabil akramin al ajwad. Semoga Allah memberikan rahmat alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah bagian dari salah satu kewajiban, ya, kewajiban seorang muslim untuk selalu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada orang yang berkata begini, dan ini adalah syubhat orang-orang Nasrani, kenapa Rasulullah butuh didoakan? Padahal Rasulullah sudah dijamin. Kenapa kita harus bersolawat? Mungkin ada yang bisa, ya, berdiskusi. Kira-kira apa nih untuk membantah orang yang mengatakan seperti itu? Nah, ada yang bisa bantu? Ya. Bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Betul. Bisa. Ada lagi yang lain? Allah saja bersolawat kepada Rasul, apalagi kita. Yang kedua adalah itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Ya. Dan banyak sekali faidah-faidah membaca sholawat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai menulis sebuah kitab yang merinci tentang fawaid, faidah-faidah membaca sholawat kepada Rasul. Di situ Ibnu Qayyim merinci ada 40 faidah. Bayangkan, 40 faidah orang yang membaca sholawat akan mendapatkan faidah yang banyak. Makanya bagi orang yang belum menikah pun bisa. Begitu juga wa ala alih. Ya. Jangan lupa kita pun harus memberikan
mendoakan keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu dari mulai putri-putrinya, kemudian istri-istri beliau, ya, dan istri Nabi pun ada banyak. Jangan seperti orang Syiah. Orang Syiah itu mereka cinta kepada keluarga Nabi, tapi hanya beberapa person saja. Misalnya istri Nabi semuanya nggak diakui sama mereka. Yang diakui hanya Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain, itu aja yang diakui. Selain itu ada beberapa sahabat, itu pun sedikit. Salman, Ammar, siapa lagi? Bilal, hah? Mikdad, ya betul, dan yang lainnya. Itu yang diakui. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah konsepnya adalah mencintai semua keluarga Nabi. Mencintai semua keluarga Nabi. Ya, bahkan sampai sekarang kita harus tetap menghormati, ya, keturunan Rasulullah SAW. Harus menghargai, menghormati, dan itu salah satu bentuk mengamalkan ayat Al-Quran, ya, la as'alukum alaihi illal mawaddata fil qurban. Aku tidak meminta kalian apapun, ujroh, upah, kecuali hanya kecintaan kepada keluargaku. Dan itu adalah salah satu wasiat Nabi, ya, untuk selalu menghormati, mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Washabihi. Kita juga tidak boleh lupa kepada para sahabat sebagai bentuk terima kasih kita, bentuk kecintaan kita kepada sahabat, karena sahabat itu jasanya besar, luar biasa jasanya itu. Islam tidak akan sampai ke sini kalau bukan jasa para sahabat. Mereka telah lelah, telah mengeluarkan pengorbanan yang begitu besar, yang begitu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para sahabat, ya. Dan mereka semua adalah pahlawan. Pahlawan kita adalah siapa? Para sahabat. Dan kita harus mencintai mereka. Dan di antara pendidikan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah mewariskan kisah-kisah heroik perjuangan para sahabat. Jangan sampai anak kita taunya Superman, taunya Spiderman, taunya siapa lagi? Avenger gitu kan? Ya. Nah, tapi lupa dengan siapa? Dengan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ya, makanya saya kalau lagi senggang, kalau lagi senggang, itu saya sering mendengarkan, ya, salah satu channel yang bagus tuh namanya Kafah. Channel YouTube namanya apa? Kafah. Itu Masya Allah, kisah-kisah luar biasa itu. Jadi para asatid menceritakan tentang apa? Kisah-kisah perjuangan para sahabat. Al-akramin, yang mulia, semuanya mulia. Para sahabat semuanya mulia, tidak ada yang buruk. Makanya tidak boleh kita suudzon kepada para sahabat. Sebagaimana yang kita dapati di dalam buku-buku sejarah, itu sudah mulai mengarahkan kebencian kepada sebagian sahabat. Kepada siapa? Kepada Muawiyah. Kepada putranya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Dianggapnya sebagai apa? Banyak ya cibiran-cibiran, celaan-celaan. Nggak boleh seperti itu. Sahabat tidak ada yang tercela. Mungkin ya mereka namanya juga manusiawi, ada ya bukan salah, bukan namanya tidak tepat mungkin dalam mengambil keputusan di dalam berpolitik. Ya kita akui itu, tapi kita tidak boleh sampai merendahkan harkat dan martabat siapa? Sahabat. Karena Allah sudah menjamin bahwa mereka itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka. Kalau sudah ridho berarti apa? Insya Allah mereka orang-orang yang selamat. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Allah, ighfirli,
ampunilah dosaku. Ya, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Berarti siapa? Para sahabat. Mereka telah lebih dahulu. Siapa yang lebih dahulu? Yang pertama kali beriman kepada Rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Mereka generasi pertama. Mereka telah mendahului kita 1400 tahun yang lalu. Kita doakan, ya, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ghillan. Apa itu ghillan? Kebencian, dendam. Ya, itu ghil, marah. Ya. Kita memohon agar dihilangkan sifat itu. Jangan sampai ada suudzon kepada para sahabat. Lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Ya. Rabbana innaka raufur rahim. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka itu sangat benci, sangat emosi, sangat marah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka sangat benci kepada dua sahabat yang utama. Siapa? Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Sampai mereka dalam ibadah-ibadah mereka, dalam sholat mereka, dalam sujud mereka, ada wiridan khusus melaknat. Kan namanya gila betul tuh mereka tuh. Ya, dalam ibadah tapi khususnya melaknat. Kita ke setan aja. Ada nggak wiridan supaya melaknat setan di dalam sholat? Ada nggak? Nggak ada kan? Itu mereka tuh luar biasa beraninya itu. Sampai khusus ada wiridan untuk melaknat, ya, Abu Bakar dan Umar. Ya, dan mereka pun benci kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Makanya hati-hati. Ya, biasanya kajian mereka itu pertamanya adalah memuji-muji keluarga Nabi, ya, Fatimah, Ali itu. Setelah itu kemudian diarahkan untuk membenci sahabat. Dan kebencian inilah yang sangat berbahaya, di mana Al-Qur'an sudah menjelaskan agar kita terhindar dari kebencian kepada orang-orang yang beriman yang sudah mendahului kita. Salatun tablughuhum biha, salawat yang akan sampai kepada mereka. Mereka di sini adalah para sahabat dan juga keluarga Nabi. Nihayatal amali wal murad, sampai ujung angan-angan dan keinginan. Berarti ujung angan-angan, ujung keinginan sampai kapan maksudnya? Sampai hari kiamat atau sampai kematian itu datang. Karena kalau kematian sudah datang, sudah tidak ada lagi angan-angan. Ya, sudah tidak ada lagi angan-angan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu senangnya mengumpulkan harta, angan-angannya banyak, angan-angannya panjang, pengen punya mobil, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini. Kapan itu selesai? Kalau sudah masuk ke dalam liang kubur, udah nggak ada angan-angan lain. Angan-angannya yang ada hanya apa? Hanya ingin selamat di akhirat. Udah itu aja. Ya. Dan ketika mereka tidak membawa iman, maka mereka akan menyesali apa yang sudah mereka lakukan di dunia, sampai disebutkan dalam Al-Qur'an penyesalan orang kafir. Mungkin sebelum tutup ada yang mau didiskusikan? Atau yang mau disampaikan, silahkan. Siap. Ada yang disampaikan, silakan. Tidak ada ya? Sudah jelas berarti ya? Atau saya mau bertanya? Sepertinya Kak Rizky mau bertanya, cuman malu. Ah gitu. Baik, saya kira cukup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,